Oke, kembali lagi kita di pembahasan soal tryout di SMA Kemala, Taruna Bayangkara. Nah, kita akan bahas soalnya di video kali ini. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk adik kami semua dalam berlatih. Oke, langsung kita mulai dari soal yang pertama. Jika A bintang B sama dengan 2A plus 2B, tentukan hasil dari 3 bintang 2 dalam kurung bintang 5. Nah, jadi ini kita akan coba jawab. Sini ada 10, 15, 20, 25, 30. Nah, baik, ini sebenarnya soal-soal seperti ini adalah soal operasi hitung, cuma dalam bentuk seperti ini ya. Nah, di sini katanya A bintang B adalah 2A plus 2B. Atau sama aja itu dengan 2 kali apa? A ditambahkan dengan B gitu ya. Jadi berarti dari sini kita buat untuk soal ini berarti yang pertama kita hitung dulu yang ini. Nah, 3 katanya bintang 2, baru kemudian bintang 5. Jadi yang pertama kita kerjakan dulu 3 bintang 2. 3 bintang 2 hasilnya berarti 3 kali 2 tambah, 2 kali 3 ya. Nah ini 2 kali 3 karena ini yang jadi A-nya. Nah ini jadi A ya. Ini A, ini jadi B gitu. 2 kali 3 tambah 2 kali 2. Baru kemudian bintang 5. Maka ini jadinya 2 kali 3, 6 tambah 4 berarti jadi 6 plus 4 bintang 5 ya. Itu 10 bintang 5. Nah, 10 bintang 5 kita kerjakan dengan cara yang sama, berarti 2 kali dengan ini sama juga, berarti 10 plus 5 hasilnya adalah 2 kali 15 yaitu 30. Nah, jadi jawabannya adalah nomor ini yang pertama adalah option E. Jadi jawabannya adalah 30, oke? Nah, jadi silakan nanti dicoba. Kalau misalnya kita buat misalnya latihan nih. Nah, silakan kamu jawab kira-kira apa jawabannya ya. Nah, X segitiga Y sama dengan X ditambah Y per X kali Y. Nah, berarti nilai dari 3 segitiga 2 segitiga 5 segitiga 4. Nah, ini hasilnya berapa? Oke, silakan dikerjakan. Nanti komentari di kolom komentar berapa hasilmu ya. Oke. Oke, sekarang kita lanjutkan di soal berikutnya ya. Tentukan kelipatan persekutuan terkecil dari 3x kuadrat YZ, kemudian 6xy pangkat 3Z, kemudian 15xz pangkat 4. Di sini ada opsinya 1, 3xz ya kan, 30x kuadrat Y pangkat 3Z pangkat 4, 30x pangkat 6Y pangkat 6Z pangkat 10, 27x pangkat 4Y pangkat 4Z pangkat 6. Nah, oke, baik, kita akan coba lihat. Nah, di sini ada katanya kelipatan persekutuan terkecil, berarti itu KPK. Nah, jadi bagaimana cara menentukan KPK? Itu yang paling penting dalam perpangkatan seperti ini. Caranya adalah cari kita lihat cari pangkat tertinggi gitu. Cari pangkat tertinggi. Nah, kalau mencari pangkat tertinggi berarti di sini kita buatkan ambil pangkat tertinggi dari setiap kelompok-kelompok yang ada di sini. Nanti misalnya contoh 1 kan, berarti 1 kita tulis faktor primanya. Kalau 3 berarti 3. Nah, X kuadrat YZ gitu ya. Kemudian kalau yang 6 itu nanti kita buat jadi 3 kali 2 ya kan. XY pangkat 3. Nah, atau misalnya kita buat dalam bentuk kali aja ya supaya gampang nih. Jangan pakai titik aja. 1 berarti 1.
3x kuadrat Y berarti jadi 3x kuadrat Y. X kuadrat Y baru sini Z ya, sorry Z-nya juga nih. Kemudian ada 6xy pangkat 3, jadinya sini kita pecah jadi 3 kali 2x Y pangkat 3. Kalau 15 xz pangkat 4 berarti 5 kali 3 xz pangkat 4. Nah, jadi kalau dia KP kan kita cari dia faktor primanya itu yang pangkatnya tertinggi gitu. Nah, kalau di sini ketepatan faktornya itu dari sini satu ya, berarti nggak masalah. 3 ini kan, baru kemudian 2 baru 5 ya, 3 kali 2 kali 5 ya. Kemudian untuk X-nya ini 3 kali 2 kali 5, baru X-nya itu pangkat yang tertinggi adalah di sini 2, di sini 1, berarti pangkat 2. Y-nya pangkat tinggi, pangkat tertinggi Y pangkat 3. Z-nya berarti pangkat 4. Maka totalnya ini adalah 30x kuadrat Y pangkat 3 Z pangkat 4. Maka jawabannya adalah C ya. Nah, itu dia untuk soal ini, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke, sekarang kita lanjut di soal berikutnya. Jika X, Y lebih besar 1, sederhanakanlah bentuk berikut: X pangkat min 2 Y pangkat setengah per X pangkat sepertiga Y pangkat minus 1. Nah, di sini ada akar Y per akar pangkat 3X kuadrat. Nah, jadi di sini ada opsinya. Jadi kita jawab ya. Nah, di sini yang paling penting kita ingat apa? A pangkat M dibagi dengan A pangkat N itu adalah A pangkat M dikurang N. Nah, A pangkat M dikali dengan A pangkat N itu adalah A pangkat M tambah N. Nah, A pangkat negatif M itu adalah 1 per A pangkat M itu ya. Jadi X pangkat minus 2 Y pangkat 1/2 dibagi dengan X pangkat 1/3 Y pangkat minus 1 itu bisa kita buat menjadi seperti ini. X pangkat minus 2 dikurangi dengan 1/3 ya. Nah, dikali Y pangkat 1/2 dikurang negatif 1. Jadinya X pangkat minus 7/3 kali Y pangkat 3/2. Nah, sifatnya kita gunakan yang ini ya. Jadi Y pangkat 3/2 per X pangkat 7/3. Bisa kita buat jadinya Y pangkat 2/2 Y pangkat 1/2 per X pangkat 6/3 kali X dipangkat dengan 1/3. Ini sama dengan Y akar Y per X pangkat 2 akar pangkat 3 dari X. Jadi jawabannya adalah option E. Oke, itu penyelesaiannya, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke, sekarang kita masuk di soal berikutnya ya. Berapakah kemiringan dari suatu garis yang sejajar dengan garis Y sama dengan min 2X tambah 8, 0, 2, min setengah, setengah, min 2. Nah, baik, di sini kita ingat bahwasannya ada dua buah yang harus kita pahami ya. Hubungan garis ya, ini namanya hubungan garis dengan garis, oke? Jadi kalau dia yang pertama yaitu sejajar. Nah, kemudian yang kedua ada tegak lurus gitu. Jadi kalau dia sejajar, maka kalau garis K katanya sejajar dengan garis L, misalnya seperti itu. Maka gradien dari K itu akan sama dengan gradien dari L. Nah, kalau dia tegak lurus, misalnya K tegak lurus dengan L, maka gradiennya kalau dikalikan akan bernilai negatif 1. Nah, jadi gradien itu kan adalah kemiringan. Jadi gradien adalah kemiringan garis terhadap sumbu X gitu.
Jadi kalau dia mencari gradien Y sama dengan AX tambah B misalnya, maka gradiennya itu adalah koefisien dari X itu. Apa koefisien X-nya? Yaitu A. Maka untuk Y sama dengan min 2X tambah 8, maka koefisien dari X-nya adalah min 2. Berarti M-nya ini misalnya M1-nya adalah min 2. Jadi karena ditanya adalah kemiringan garis yang sejajar, berarti M2-nya juga minus 2. Kenapa? Karena sejajar tadi. Sejajar berarti sama gradiennya. Jadi jawabannya adalah option E gitu. Bisa ya? Oke, seperti itu mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, sekarang kita lanjut di soal berikutnya. Jika X kuadrat ditambah 1 per X kuadrat sama dengan 2025, maka nilai dari X tambah 1 per X adalah, nah, akar 2023, akar 2024, akar 2025, akar 2026, akar 2007. Nah, baik, kita akan coba jawab. Nah, X kuadrat ditambah 1 per X kuadrat sama dengan 2025. Nah, jadi kalau X ditambah 1 per X, kita misalkan adalah M gitu. Jadi ini sama dengan kalau kita kuadratkan di kiri, ini juga dikuadratkan, maka ini jadinya kan apa? X kuadrat tambah 2 kali X dikali 1 per X ditambah 1 per X kuadrat. Itulah M kuadrat. Jadi X kuadrat tambah 1 per X kuadrat ditambah, ini kan 2 kali ini mati nih. Jadinya habiskan kemari, berarti tambah 2. Itulah M kuadrat. Ini tadi hasilnya berapa? 2025 tambah 2, itulah M kuadrat. Jadi M kuadrat adalah 2027. Berarti M akar 2027. Nah, seperti itu kira-kira penjelasannya, mudah-mudahan bisa dipahami oleh adik kami semua. Semangat, nanti kita akan upload lagi video terbarunya lagi. Jangan lupa subscribe channel YouTube Ruang Para Bintang. Oke, ya.